Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam rekan-rekan semua. Mohon izin mempresentasikan proposal program kreativitas mahasiswa bidang karya inovatif dengan judul Simbal. Sebelum saya menjelaskan lebih detail apa itu simbal, izinkan kami mengenalkan kelompok 1. Saya Muhammad Urudin selaku ketua. Selanjutnya ada Muhammad Heri, lalu ada Yohanan Yofi, selanjutnya ada Fadli Muhammad Fatur Rahman, dan selanjutnya ada Muhammad Wahyu Setiawan. Baik, latar belakang proposal PKM Simbal ini adalah teknologi berkembang sangat pesat dan dimanfaatkan untuk berbagai sektor dalam kehidupan manusia. Salah satu yang berkembang pesat yakni teknologi informasi. Dengan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini, pengelolaan informasi dapat dilakukan secara lebih optimal dengan bantuan komputer, program-program aplikasi, perangkat komunikasi, serta didukung dengan jaringan internet. Penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mencapai efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan informasi yang ditujukan dengan kecepatan, ketepatan waktu pemrosesan, serta ketelitian dan keakuratan informasi. Rumusan masalah. Tak bisa dipungkiri bahwa minat masyarakat dalam pengenalan obat herbal dan pengobatan tradisional dalam rangka mencari kesembuhan akan penyakit semakin tinggi. Anggapan masyarakat akan obat herbal dan pengobatan tradisional lebih aman dan tidak menggunakan bahan kimia yang membahayakan kesehatan menjadi salah satu faktor obat herbal banyak diminati saat ini. Negara Indonesia sebagai negara tropis sangat kaya akan tumbuh-tumbuhan dan berbagai tanaman obat yang merupakan bahan baku utama obat herbal. Hal inilah yang saat ini semakin banyak perusahaan, praktisi kesehatan, dokter, dan para pelaku UMKM berlomba-lomba menciptakan inovasi pengobatan tradisional dan obat herbal sebagai salah satu solusi untuk pengobatan alami. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan: sebagian besar masyarakat Indonesia kesulitan mendapatkan informasi yang up-to-date dan valid tentang apa saja yang termasuk kategori, jenis-jenis, manfaat khasiat dari obat herbal tersebut. Maka, untuk itu diperlukan sebuah sistem yang menyajikan informasi mengenai hal-hal tersebut. Dan atas dasar inilah diciptakan Simbal, sistem informasi obat herbal, yang berbasis web. Tentunya tidak hanya sebatas sebagai sistem informasi, tetapi nantinya juga bisa sebagai alat interaksi sesama pengguna, pembuat, dan pecinta obat herbal. Dengan alasan tersebutlah, ide dan gagasan untuk merancang serta membangun website ini sebagai media informasi yang memuat tentang ramuan obat herbal. Luaran kegiatan dari program kreativitas mahasiswa ini adalah 1. Aplikasi berbasis website yang menyediakan informasi berkaitan dengan pengobatan tradisional dan obat herbal yang mudah serta bisa diakses dari mana saja, baik melalui laptop, personal komputer, maupun smartphone. 2. Aplikasi yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari Simbal, sistem informasi obat herbal yang berbasis web antara lain adalah 1. Masyarakat dapat memanfaatkan obat herbal dalam menyembuhkan penyakit ringan atau berat dalam lingkup keluarga. 2. Dengan informasi yang baik dan akurat, masyarakat dapat membudidayakan ramuan obat herbal untuk kebutuhan dengan skala yang lebih besar. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Heri. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka memiliki beberapa subbab, yaitu ada sistem informasi. Sistem informasi diartikan sebagai kombinasi dari teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan untuk menuju kepada interaksi antara orang, proses, algoritmik, data, dan teknologi. Kemudian ada obat herbal. Obat herbal adalah obat yang dibuat dari bahan alam, baik tumbuhan, hewan, serta mineral. Terkadang definisi obat herbal seringkali diasumsikan dengan obat tradisional. Pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan berupa dari tumbuhan, hewan, mineral, ataupun campuran ketiganya yang sudah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan. Maka dapat diperoleh bahwa obat tradisional sama dengan obat herbal. Tapi, obat herbal belum tentu obat tradisional.
karena saat ini banyak ahli yang mengembangkan obat herbal baru yang belum digunakan secara turun-temurun. Kemudian ada sistem informasi berbasis website, merupakan seperangkat komponen yang saling berinteraksi dan berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mentransferkan informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan video untuk dipresentasikan dalam bentuk hypertext, serta dapat diakses oleh perangkat lunak untuk mendukung pembuatan kegiatan dalam organisasi untuk mencapai sebuah tujuan. Kemudian ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman di sini ada HTML. HTML sendiri merupakan sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang digunakan untuk menempel halaman pada browser. PHP. PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor, yaitu sebuah bahasa script yang terpasang pada HTML dengan tujuan digunakan secara luas untuk perancangan pembuatan dan pengembangan sebuah web. Kemudian ada basis data. Basis data adalah selang data yang memiliki hubungan secara logika dan diatur dengan susunan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan komputer. Kemudian di sini basis data ada lagi MySQL. MySQL sendiri adalah sebuah perangkat lunak manajemen basis dan SQL atau DBMS, Database Management System, yang multi-thread dan multi-user. Kepopulerannya disebabkan oleh MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses database-nya. Selain itu, ia bersifat open source, tidak perlu membayar untuk menggunakannya pada berbagai platform kecuali untuk jenis enterprise. Kemudian metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan perancangan website, simbol, sistem informasi obat herbal berbasis web menggunakan CMS yaitu WordPress. Kenapa kita pakai WordPress? Karena di dalam WordPress bisa membantu dalam pembuatan dan mengelola website tanpa coding. Bisa pula untuk menata tampilan, menambah fitur, dan membuat konten website dengan mudah. Jadi cocok digunakan sebagai rancangan bangun website simbol, sistem informasi obat herbal berbasis website. Tak hanya itu, WordPress juga digunakan secara gratis karena bersifat open source. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yofi. Ya, oke. Selanjutnya di sini saya Johanan Yofi akan menjelaskan terkait metode pelaksanaan yaitu prosedur penelitian. Untuk memperkuat ide yang sudah ada, maka prosedur penelitian yang kami lakukan yaitu dengan cara metode pustaka atau literatur, yaitu metode pengumpulan berbagai jenis data dan fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi literatur diantaranya dari buku-buku, jurnal, artikel di internet, serta data-data penelitian dan percobaan yang berhubungan dengan pembahasan sistem informasi obat herbal berbasis web. Dengan melakukan studi literatur, maka diharapkan perancangan yang nantinya akan dihasilkan itu benar-benar efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya dan jadwal kegiatan. Di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah rincian anggaran biaya. Nah, menurut kelompok kami kita berasumsi nih untuk perancangan web simbol ini itu ada 4 jenis pengeluaran ya. Yang pertama ada pembuatan web senilai 3 juta rupiah. Lalu yang kedua ada survei tanaman herbal itu senilai 500.000 rupiah. Dan yang ketiga ada domain web hosting yaitu senilai 2 juta rupiah. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain senilai 500.000 rupiah. Nah, jadi kalau misalnya di total semuanya itu pengeluarannya sekitar 6 juta rupiah. Oke, selain rincian anggaran biaya, di sini saya juga akan menjelaskan terkait jadwal kegiatan. Nah, untuk jadwal kegiatannya sendiri di sini ada 7 poin. Nah, yang pertama adalah pengumuman diterima oleh universitas, yaitu dilaksanakan di bulan pertama. Untuk yang kedua adalah pembuatan web, yaitu pembuatan mulai dari perancangan, desain, sampai implementasi. Itu dilakukan di bulan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu survei lokasi tanaman herbal. Itu dilakukan di bulan ketiga. Lalu selanjutnya ada koordinasi web hosting dan evaluasi yang kita lakukan di bulan keempatnya. Lalu selanjutnya untuk penyusunan dan pengumpulan revisi laporan akhir dan pengumpulan laporan akhir itu dilakukan di bulan kelima.
Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan ada penjelasan terkait tampilan website yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fadli. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Yofi yang sudah memaparkan sebelumnya. Mohon izin memperkenalkan kembali, nama saya Fadli Muhammad Fatur Rahman dengan NIK 11220125. Di sini saya akan membahas atau memaparkan terkait tampilan website dari Simbol Sistem Informasi Obat Herbal, di mana kami di sini menggunakan dua warna dominan, yakni warna putih dan juga warna hijau tua. Kemudian di bagian header di sini ada 4 menu home, hour, menu, volume, kontak us. Dan kemudian di pojok kiri atasnya itu ada sidebar, yang mana nanti di situ ada menu lainnya. Kemudian di bagian menu utama, di bagian tampilan atau di bagian body website ini ada akronim sebagai identitas, akronim dari simbol dan juga kepanjangannya. Jadi ketika di klik maka akan muncul tulisan simbol yang berbentuk besar, kemudian sistem informasi obat herbal sebagai kepanjangannya, dan juga penjelasan sedikit penjelasan dari simbol. Jadi website yang menyediakan informasi berkaitan dengan pengobatan tradisional dan obat herbal. Kemudian di bawahnya ada 3 menu yang sebelumnya ada di kita, dan juga gambar yang merepresentasikan obat herbal atau pengobatan tradisional. Ya. Next, kemudian ketika kita klik awal menu maka akan muncul submenu lainnya, yakni obat herbal dan juga pengobatan tradisional. Dan ketika kita klik obat herbal juga, selanjutnya itu akan mengarah ke submenu dari obat herbal, jamu, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Nah, di sini saya mengambil 3 dari obat herbal, mungkin ada 3 submenu, maka acuannya adalah saya merujuk kepada BPOM, yang mana BPOM ini membagi atau mengelompokkan obat tradisional atau obat herbal ke 3 golongan berdasarkan jenis kegunaan, cara pembuatan, dan cara pembuktian khasiatnya. Jadi ada kalau dari BPOM yaitu jamu, obat herbal, obat herbal terstandar, dan juga fitofarmaka. Nah, di tampilan ketika klik menu obat herbal maka akan berubah tampilannya. Jadi identitas simbol tetap ada, akronimnya dan juga kepanjangannya, kemudian gambar, serta di bawahnya ada 3 menu, jamu, fitofarmaka, obat herbal terstandar. Nah, kemudian ketika kita klik sub menu jamu yang ada di obat herbal maka akan menuju ke informasi mengenai jamu. Kemudian ada gambar juga sama yang merepresentasikan jamu itu, pengertian dari jamu, dan di bawah pengertian ini ada button atau menu jenis-jenis jamu. Jadi dimana ketika kita klik maka akan muncul tuh jenis-jenis jamu yang ada yang diketahui. Sebagai contoh mungkin ada seperti jamu beras kencur, jamu lawak, dan jamu-jamu lain. Untuk menu obat herbal terstandar atau OHT juga kurang lebih sama, kemudian fitofarmaka juga sama. Nah, di sini di obat herbal terstandar sebagai salah satu contoh atau gambar yang merepresentasikan OHT sendiri, maka kami mengambil salah satu produk yang menjadi contoh dari OHT, OB herbal. Sebenarnya banyak yang lain ya. Kita tinggal klik aja contoh OHT untuk, tapi belum bisa. Kami di sini tidak menampilkan lanjutan dari contoh menu contoh OHT. Jadi untuk pengembangan selanjutnya. Jadi ketika klik contoh OHT maka akan muncul, kalau misalnya kita tahu ada ranti, kemudian kolak angin, itu salah satu dari obat herbal terstandar. Nah, yang terakhir yakni fitofarmaka. Menurut
BPOM sendiri ini adalah tingkatan tertinggi dari obat herbal, karena fitofarmaka ini adalah obat herbal yang sudah setara dengan obat modern. Jadi uji klinisnya sudah diakui. Ya. Obat yang masuk dalam pengobatan esensial yang lebih lengkap kalau di pengertian yang ada di website. Sama seperti halnya OHT, sini kami mengambil salah satu contoh dari fitofarmaka. Untuk menu selanjutnya yakni forum. Di sini ada menu forum diskusi, di mana forum ini merupakan tempat pengguna untuk mencari informasi yang relevan dan memberikan masukan-masukan sesama antar pengguna yang berkaitan dengan obat herbal. Nah, bisa jadi di menu sebelumnya ada yang belum dijelaskan, yakni sub menu pengobatan tradisional. Bisa jadi untuk pengobatan tradisional karena di setiap daerah itu juga berbeda-beda, jadi bisa saling share, diskusi. Daerah ini atau daerah A pengobatan tradisionalnya ada apa aja gitu kan, atau di Kalimantan atau di daerah-daerah lain, jadi bisa sharing tukar pendapat terkait dengan kita. Nah, untuk kontak khas ya itu sendiri belum ditampilkan di sini, tapi untuk ketahui untuk kontak khas ini ya berdasarkan terkait bagaimana cara menghubungi kita. Itu apa menghubungi si ibunya website seperti itu. Ya, dari saya cukup sekian, kemudian dikembalikan kepada Mas Bahrudin. Terima kasih. Baik, teman-teman, itu presentasi dari kelompok 1 mengenai SIMBA, yaitu Sistem Informasi Obat Herbal berbasis web guna mendukung pengobatan tradisional di Indonesia. Silahkan apabila ada pertanyaan dan saran bisa melalui forum diskusi. Terima kasih.